Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry Sandi Syahputra. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk menggunakan Visual Basic 6.0, di mana di video sebelumnya kita sudah belajar mengerjakan latihan yang ke-13. Maka untuk video tutorial kali ini kita akan melanjutkan untuk mengerjakan soal latihan yang ke-14. Untuk soal latihan 14 ini kita akan mencari data secara langsung dalam textbox ya, di mana data tersebut sudah ditampilkan dalam data grid. Oke, untuk tampilan projectnya seperti ini, sangat sederhana sekali. Kita membutuhkan text box, kemudian data bound grid, dan juga data ya. Tetapi dalam VB saya karena belum bisa menginstal data bound grid, maka di sini saya akan menggunakan data grid ya untuk tabel ini. Saya akan menggunakan data grid, dan di sini karena kita menggunakan data grid, pasangannya yaitu bukan data melainkan ado data ya, atau ado DC. Oke, kita pertama membuat form seperti ini ya. Langsung saja kita buka projectnya. Untuk formnya sudah saya buatkan seperti ini. Jadi di dalam form ini ya, kita lihat kita menggunakan ado DC ya. Di sini ada text box, saya beri nama txt nama customer, kemudian di sini ada data grid dan ado DC. Untuk menampilkan data grid dan ado DC ini, caranya klik kanan komponen, kemudian kita checklist Microsoft Ado Data Control dan Microsoft Data Grid Control seperti itu. Kemudian apply, kemudian OK. Setelah kedua icon ini tampil, kita akan memasangkan data grid ya, seperti ini. Kemudian juga kita akan memasangkan ado DC atau ado data. Ado data ini saya beri nama data customer ya, karena di sini akan menampilkan data customer. Dan di sini ada data grid, biarkan saja. Kita beri nama data grid 1. Dan ini satu buat checkbox ya, yaitu yang ini. Oke, langsung saja untuk tutorialnya. Sebelum itu, karena di sini kita membutuhkan sebuah database ya, daripada kita membuat database lagi, lebih baik kita mengcopy paste saja database yang sudah pernah kita buat. Jadi di sini kita lihat ya, kita sudah pernah kita sudah pernah membuat database, yaitu database penjualan. Maka dari itu kita copy saja database penjualan ini ya, kita copy, kemudian tempatkan di dalam folder yang sama ya, dalam project. Sebelumnya saya sudah copy paste, kita hapus saja ya, kemudian paste di sini. Oke, kenapa database ini kita copy di dalam folder yang sama dalam project? Karena saat koneksi nanti database kita menggunakan coding langsung, bukan melalui properties. Biasanya kan kalau ada ado DC ya, kita kan klik kanan ado DC properties, kemudian kita koneksinya dari sini seperti itu. Tetapi dalam kasus ini kita akan mengkoneksikan database melalui coding secara langsung. Jadi kita tidak usah khawatir akan copy paste di dalam data. Kita tidak usah khawatir penempatan database dalam folder yang sama seperti itu. Oke, langsung saja kita buat kodenya ya. Double klik. Sebelum ke load kita buat deklarasi ya. Deklarasi memanggil database, memanggil ado DC. Oke, kita buat public. Count ini sembarang ya, tidak harus sama. Kemudian lagi kita membuat record set ya. Untuk RS customer juga tidak harus sama. Kemudian satu lagi ya untuk string, untuk lokasi datanya. Setelah itu kita membuat sub koneksi lah. Di sini kita akan mengkoneksikan melalui coding. Kita set terlebih dahulu
koneksi yang di atas ini, yaitu new adodb.connection. Kemudian set lagi untuk RS customer ya, new adodb.record set. Kemudian kita memilih lokasi data ya, lokasi data kita menggunakan provider Microsoft. Sudah benar .jet ya, 4.0. Kemudian data source di sini kita menggunakan path ya, path. Oke, agar kelihatan ya. Application.path ini kita isi seperti ini karena di sini kita menyimpan dalam folder yang sama ya, seperti ini. Jadi di sini namanya path ya. Bentar. Nah, ini namanya path. Jadi dari D sampai dengan Visual Basic 6.0 job sheet 14 pencarian data dalam data grid menggunakan text box ini merupakan application.path. Kemudian kita masukkan nama database-nya seperti itu. Slash-nya pakai di atas enter ya. Oke, seperti itu. Provider Microsoft Jet 4.0 Jet. Di sini harusnya OllyDB terlebih dahulu ya. OllyDB 4.0. Oke, sudah benar data source, application.path sudah benar, database penjualan ini nama database kita ya. Kemudian koneksi kita open berdasarkan lokasi data. Oke, seperti itu. Langkah selanjutnya kita membuat tampilan ya. Pada saat pertama kita mengaktifkan form ini, double klik, load ini kita ganti menjadi activate ya. Kita isikan coding, kita panggil koneksi terlebih dahulu. Setelah itu kita panggil data grid ya, data kita beri nama sebelumnya ini data customer ya namanya ya. Kita delete saja. Kita buat yang terlebih dahulu. Kita buat yang baru terlebih dahulu. Di sini adodc1 ya, biarkan. Oke. Adodc1 dot string sama dengan lokasi data. Oke, adodc1 dot record set record source. Kita mengambil tabel customer ya. Kemudian adodc1 kita refresh. Kemudian kita set data grid 1, data source-nya dari adodc 1. Kemudian data grid 1 kita juga refresh ya. Bukan, adodc1 dot refresh. Kita kasih keterangan ya untuk menampilkan data saat pertama kali di jalan, bukan pertama kali karena aktif ya, karena saat form aktif. Oke,
Oke, setelah itu kita memberikan perintah pencarian ya di dalam change ini, double klik. Kita akan memasukkan. Jadi saat kita mengetik nama customer di sini akan memunculkan data customer tersebut berdasarkan database yang ada di dalam data grid ini. Seperti itu. Kita berikan sebentar, mohon maaf apabila rame ya, karena saya tidak menggunakan headphone. Kita call koneksi, kemudian RS customer, kita menggunakan use client ya. Kita menseleksi dari tabel customer di mana nama customer itu yang mana? Nama customer itu adalah nama field ya, yang ada di dalam Access atau Microsoft Access yang sudah kita buat. Jadi kita akan menseleksi dari tabel customer di mana nama customer seperti kita cari seperti apa. Sebentar, text box ini saya beri nama apa ya tadi? Text name customer. Oh ya. Seperti ini .txt nama customer .text, kemudian tutup ya. Tanda ini tuh apa ya, persen ya di dalam keyboard ya, jangan lupa. Oke, setelah itu kita isikan query jika RS customer tidak ada datanya, then and if. Kita akan memunculkan MSG box. Nama customer tidak ada atau tidak ditemukan. Jika ada, else adc1 dot string lokasi kasih data adc1 dot record search. Record search-nya itu sama ya, seperti ini, select. Sebentar, kita tambah koneksi ya, yang ini kita copy saja dari sini, copy, paste di sini. Cuman perbedaannya tidak terpaut dengan koneksi lagi ya, karena kita sudah panggil di call koneksi. Oke, setelah itu adc1 dot refresh, set data grid 1 dot data source. Kita cari data source yaitu adc1
kemudian data grid 1 dot refresh juga. Oke, mungkin codingnya seperti ini, kita coba ya apakah bisa berjalan. Kita rapikan terlebih dahulu ya, jalankan. Di sini data sudah muncul ya, karena kita sudah memanggil di dalam perintah activate ini ya, untuk menampilkan data saat form aktif. Kemudian saat kita cari misal nama customernya F, muncul ya. Kenapa ini munculnya 3? Karena F itu ada di Ferry, David juga ada F-nya, Febri juga ada F-nya. Misal kita lebih spesifik lagi, ER hanya memunculkan Ferry. Jika E masih ada Febri ya, FE seperti itu. Oke, mungkin coding pencarian datanya sampai sini ya. Kita cari lagi misal D, banyak sekali ya yang mengandung huruf D. Kalau dis hanya memunculkan Disva Ayu seperti itu. Oke, selanjutnya N seperti itu. Oke, mungkin tutorial pada video kali ini cukup sekian ya, karena kita hanya berfokus untuk mencari data dalam data grid ini menggunakan satu buah text box. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam video ini banyak suara-suara yang mengganggu. Sekiranya kalian bisa belajar dengan pelan-pelan. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita save.